maka yang tersisa di kota itu akan dibantai sehingga la yabqa bi ardi rum arabiyun wala arabiyatun, tidak ada lagi umat Islam lelaki maupun perempuan wala waladun arabiyun, bahkan tidak ada lagi umat Islam yang kecil, anak kecil ya, illa kutila, kecuali dibunuh, dibantai semua Pak. Wah begitu ya. Yang tersisanya dibantai. Semua orang Rum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, masih di misteri huru-hara akhir zaman. Saya Abu Fida sebagai host, dan di sebelah saya pemateri kita Al-Mukarram Ustadz Dede apa sih? Dede Hikayat apa? Dede Sunda banget. Dede Sunda banget ya. Oke, 35 menit ke depan kita akan bahas tentang misteri huru-hara akhir zaman. Ustadz Dede, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Kita kedatangan tamu ya. Jauh Pak. Jauh itu. Itu ya. Ya. Sebut namanya dong. Gak usah ya. Gak usah lah. Nanti bikin gegar dunia persilatan nanti. Nah, adalah tamu kita dari jauh, yang jelas dari Surabaya deh. Ini sengaja ingin menonton acara kita ya, dalam misteri huru-hara akhir zaman. Ya. Sehat ya Ustadz Dede ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Karawang gimana? Udah mulai membaik. Mulai membaik. Mulai surut. Musim kawin ya. Ya. Menjelang Ramadan. Iya. Iya, oke. Kemarin satu hari berapa kali tuh nikahan? Ada 10 kali ya? Enggak, undangan ya? Nggak sampai Pak. Oh, nggak sampai ya, begitu. Kalau 10 kali sehari bangkrut. Oke, kita lanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Masalah turunnya bantuan malaikat. Betul kan? Iya, iya, iya. Gitu. Nah, kemarin baru Jibril alaihissalam ya? Ya. Belum kepada Mikailnya. Oke deh, gak usah menunggu waktu lama. Silakan lanjutkan Ustadz Dede. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Fida selaku host iya, ya, gitu. pembawa acara. Nah. Pembawa acara huru-hara akhir zaman. Iya. Tapi gak bikin huru-hara ya. Janganlah. Iya. Dan yang saya hormati juga para pemirsa dimanapun berada, semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kemarin kita selesai membahas tentang umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, Pak ya? Ya. Terpecah menjadi 3 golongan. Nah, sebelum saya membahas kelanjutannya, di sini saya sedikit akan membahas tentang hikmah puasa, Pak ya. Karena kan kita akan memasuki bulan suci Ramadan nih, Pak. Iya, betul. Nah, jadi saya nggak banyak di sini akan yang saya bahas tentang hikmah puasa. Di dalam kitab Hikmatul Tasri karangan Syekh Ahmad bin Ali Al-Jurjawi, beliau mengatakan bahwa hikmah puasa itu ada 6, Pak. Nah, ada 6 ya. Dan saya ngambil satu aja ini untuk mukadimah saja ya, sebelum saya melanjutkan kitab tentang apa namanya peperangan dahsyat atau disebut juga dengan Malhamatul Kubro ya. Nah, hikmah puasa itu ada 6. Yang pertama, awalan syukrullahi ta'ala min haitsu kaunihi ibadatan. Jadi
hikmah yang pertama di dalam mengerjakan puasa itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena puasa itu adalah ibadah gitu, Pak. Jadi pada dasarnya semua ibadah itu adalah sebenarnya bersyukur kepada Allah gitu. Nah, jadi artinya orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan berarti dia itu sebenarnya hakikatnya sedang bersyukur kepada Allah gitu, Pak. Oh, begitu. Iya. Jadi Tanda syukur ya. tanda orang itu bersyukur kepada Allah gitu. Tetapi sebaliknya, jika orang itu tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, padahal dia mampu, tidak ada halangan apapun gitu. Berarti dia kufur. Berarti dia kupur. Oh, Nah, itu, Pak. begitu. Itu Ya, kita garis bawah dulu. Ya, Makna syukur itu harus ada take and give ya. Iya. Kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, Iya, rizki. betul. Maka timbal baliknya yaitu kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, ibadah ya. Betul. Iya. Betul. Nah, betul itu, Pak. Jadi intinya hikmah yang pertama itu ketika seseorang itu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, berarti seseorang itu sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa nikmat yang sudah diberikan kepada si hamba itu gitu. Nah, artinya kalau orang itu tidak mau berpuasa, maka jelas orang itu termasuk orang-orang yang kufur. Itu, Pak. Gitu ya. Jadi nanti ketika sudah selesai Ramadan nih, bulan Syawal, orang yang melaksanakan puasa, artinya orang yang bersyukur, dia akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Oh, begitu. Gitu, Pak. Iya, Nah, betul. dan Iya, jelas itu. ditambahkan nikmatnya, ditambahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Tetapi jika orang itu tidak melaksanakan puasa, maka tunggulah azab Allah sangat pedih. betul, Gitu ya. betul. Ini untuk saling mengingatkan saja, Pak. Iya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya. Itu hanya itu aja yang pertama untuk mukadimah saja. Nanti yang kedua, yang ketiganya dibahas nantilah. Ini ya tentang Jibril alaihissalam. Ya, gitu kan. Ya, kemarin kan kita sudah membahas ya. Ketika umat Islam berperang dengan bangsa Rum itu kan, yang mana mereka itu kan membawa pasukan 80 negara ya. Satu negaranya itu pasukannya itu 12.000 pasukan ya. Maka umat Islam itu yang jumlahnya hanya 300.000 akan kalah banyak, sehingga mereka itu terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, umat Islam itu akan berkhianat gitu. Malah ikut dengan bangsa Romawi sehingga la yatubullahu abada gitu. Allah tidak akan menerima tobatnya selamanya gitu. Bagi orang-orang yang berkhianat gitu, Pak. Ya. Orang yang berkhianat karena takut gitu. Ya, karena kabur dari medan perang ya. Iya, takut karena melihat musuh tuh banyak kan. Ya satu benderanya saja 12.000 kan. Sehingga dia takut dan malah berkhianat mengikuti bangsa Rum gitu. Akhirnya dia itu akan walaupun dia nantinya akan bertobat, Allah tidak akan menerima tobatnya. Yang kedua, orang kelompok umat Islam itu akan meninggal di medan perang. Dan Allah akan memberinya meninggal syahid ya. Yang mana satu orang syahid di Malhamah Kubro pahalanya dengan 10 orang yang syahid di perang Badar. Nah, ini luar biasa, Pak ya. Jadi pengen kan ikut? Oh ya iyalah. Jelas itu. Kang Rudi gimana nih? Mau ikut nggak perang nih? Jihad. Malhamah Kubro ya. Ya. Dan yang ketiga, orang itu bertahan. Bertahan, tidak berkhianat, bertahan untuk berperang sampai meninggal, tapi Allah tidak memberikan kematian, malah Allah memberikan kemenangan. Diberikanlah mereka yang bertahan dan tidak berkhianat dengan tetap menjaga keimanannya, sehingga mereka itu akan tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah umat Islam itu terpojokan karena kalah jumlah ya jelas ya. 300.000 melawan berapa tuh? Melawan 80 bangsa, 80 panji ya. Bendera ya. Satu panjinya itu kan 12.000 pasukan. Berapa orang itu, Pak? Ya 960 sekitar segitu ya. Ribu pasukan. Hampir 1 juta lah. Hampir 1 juta ya. Maka disitulah diuji umat Islam. Payunjilu Jibril alaihissalam bimatai alfin minal malaikati, maka Allah akan menurunkan malaikat Jibril dengan membawa pasukan 200.000 daripada malaikat. Dibantu, Pak, oleh malaikat Jibril dengan membawa pasukan dari bangsa malaikat. Kemudian wa yaqulu, dan Allah berfirman, ya Mikail, hai Mikail, agis ibadi, bantulah hamba-hambaku. Ibadi agis. Payanjilu Mikailu fi mi'atai alfin minal malaikah, maka malaikat Mikail pun turun membantu dengan membawa 200.000
pasukan daripada bangsa malaikat. Banyak ya. Wah, banyak itu. Pertama dibantu oleh Jibril dengan membawa pasukan 200.000 dari malaikat. 200.000. Kemudian ditambah lagi dengan Mikail yang membawa pasukan 200.000 dari bangsa malaikat. Ya. Jadi berapa tuh Pak? Yang 400 lah. Tapi melawan hampir 1 juta ya. Iya. Tapi satu malaikat. Ya itulah. Satu malaikat 1 juta manusia habis itu. Iya habis lah. Satu malaikat. Makanya di sini dikatakan lanjutannya nih Pak. Wa yunjilullahu nusrahu 'alal mu'minin. Allah akan menurunkan kemenangan atas orang-orang yang beriman. Karena dibantu dengan malaikat tadi kan. Iya, iya betul. Kayak perang Badar ya. Iya, sama seperti itu. Ya. Wa yunjilu ba'su 'alal kafirina fayuqtaluna wa yu'jamuna. Dan Allah akan menurunkan murkanya 'alal kafirina atas orang-orang yang kafir. Fayuqtaluna, mereka akan dibunuh, wa yu'jamuna, dan mereka akan dihancurkan. Oh, dihancurkannya. Disitulah Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Oh ya, jamuna ya, dihancurkan. Wayuh jamuna. Wayuh jamuna ya. Dihancurkan. Wayuh jamuna. Sebagaimana hal yang pernah terjadi di dalam perang Badar Pak ya. Ya, umat Islam kan kalah jumlah. Iya betul. Ya, tapi 300 itu. 300 orang ya. 300 orang lawan Berapa tuh? Hampir 2.000. Nah, Tapi bantuan malaikat. ya. Kalau ini Malham Makubro ini 300.000 umat Islam 300.000 melawan hampir 1 juta. ya, hampir sama sih betulnya. 300.000 Hampir sama. lawan 1 juta, berarti kasus perang Badar terulang lagi. Iya, terulang. Cuman bedanya agak banyakan orangnya doang gitu ya. Iya, iya betul. Karena kan kalau dulu kan orang belum banyak ya. Belum. Umat Islam pun belum banyak ya. Nah, kalau sekarang Islam udah banyak. Banyak. Cuman yang berimannya ini nih. Ya, cuman centang perenang ya. Iya. Kayak buih di lautan. Iya. Makanya kita harus sering-sering nih. Bapak ini harus sering-sering membahas tentang tauhid nih, Pak. Kajian Iya, tauhid. insya Allah Ya, nanti. untuk diselang-selang. Ya, Pak. diselang-seling aja. Iya, diselang-seling ya. Jangan sampai membahas perang-perang. Tadi keimanan tetap kosong misalnya nih. Yang ada malah takut nanti. Malah takut. Iya. Karena kuncinya ada di Keimanan. keimanan. Ya, oke. Lanjut nih, Pak. Ya, lanjutkan. Mana nih kopinya, Pak? Iya, ini kopi mana ini? Waduh, Kopi ini mana Fadil. kopi? Mana kopi Fadil? Iya. Wah, ini masalahnya Al Mukarram pengen kopi. Iya, ngantuk nih, Pak. Itu kalau podcast kalau nggak ada kopi ngantuk, Pak. Aduh, iya betul ini. Padahal belum diminum, seteran. udah segar. Ada nih kopi. Kan Ya, tahu sendiri kalau mau naik mobil terus minum apa? Antimo. Jadi ngantuk. Iya, jadi ngantuk. Terus Iya. ditambah kopi. Ya, makanya harus ada kopi nih. Waduh. Padahal nggak usah diminum pun udah lihat dong ya, Pak. Serem banget ya. Iya. Antimo sama kopi ya. Serem saya. Serem. Kemudian Wah, parah nih. dipajang doang kopinya. Nggak gini, masalah yang satu suruh tidur, yang satu suruh melek. Iya. Alhamdulillah, tapi sehat ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kopi sudah datang nih ya. Nah, Lanjut. sampai mana tadi, Pak? Ya tadi sampai malaikat itu. Nah, Ya. dibantu oleh malaikat ya. Kemudian wayasiru al muslimuna. Nah, setelah umat Islam itu diberi kemenangan oleh Allah di perang yang pertama itu ya, yang dibantu oleh malaikat. Itu ya. Maka wayasiru akan berangkatlah siapa al muslimuna orang Islam fi ardi Rum kepada tanah Rum. Ke Arum ya. Ya, kepada tanah Rum. Hatta yaitu sehingga mereka itu datang Amurota kepada tempat yang bernama Amuroh. Amuroh di mana itu Amuroh? Itu Aduh. Amuroh itu, Pak. Ya, kalau Cicendo saya hafal. Amuroh di mana ini ya? Iya. Ini. Kalau legok hangsir apa ya? Tahu lah. Iya. Itu ya. Nah, ini di mana baru ini? Amuroh. Amuroh Ya, ya. Ya, Amuroh. Coba saya cari di peta ya. Coba aja, Pak. Daerah Sam ya. Di Rum, bangsa Rum. Oh, di Rum. Nah, bangsa Rum, kota Amuroh. Apa ada nggak itu? Kota Amuroh. Nah, jadi setelah memenangkan peperangan di tanah Sam, maka umat Islam itu akan menuju suatu daerah Rum yang bernama Amuroh. Sambil dicari, Pak ya? Iya, Lanjut, sambil ya. dicari serius. Wa ala suriha, dan di tembok-temboknya itu kota Amuroh. Nah, di pinggir-pinggir temboknya kota Amuroh, holkun kasirun,
ada makhluk kasirun yang banyak. Nah, mereka itu bangsa Rum itu berdiri ya di pinggir-pinggir tembok dinding-dindingnya itu kota Murrah. Kemudian yaquluna, mereka berkata, maru'aina say'an aksaru minar Rum. Kata orang Rum ini, kami tidak melihat sesuatu yang lebih banyak daripada bangsa Rum gitu. Jadi umat Islam itu ketika masuk kepada kota yang disebut Amurah, mereka itu sangat banyak, Pak. Sampai mengagetkan bangsa Rum yang ada di tempat itu. Kami itu tidak pernah melihat orang yang lebih banyak dari bangsa Rum, gitu kan. Kaget didatangi oleh orang Islam yang pada waktu itu banyak ya, sangat banyak. Makanya mereka berkata seperti itu. Kam qatalna wa harokna damma aksarihim bihadil Madinah. Padahal dulunya itu kami banyak membunuh mereka. Kami banyak menghancurkan darah-darah mereka di kota ini gitu. Tetapi kok malah tambah banyak gitu. Umat Islam itu malah tambah banyak gitu. Aneh ya? Iya. Nah, payakuluna, sehingga mereka takut tuh. Orang Rum yang ada di kota Murrah merasa takut. Mereka mengatakan, aminuna ala anu adiyah ilaikum al jizyata. Mereka bangsa Rum berkata, aminuna, berikanlah keamanan untuk kami, ya, gitu kan, kepada umat Islam nih. Jika kalian memberi keamanan kepada kami, ala anu dia ilaikum al jizyah, kami akan membayar upeti gitu. Oh, begitu. Ya, jadi mereka itu meminta perlindungan karena takut kan, saking banyaknya umat Islam yang masuk kepada kota Amurah. Jadi bangsa Rum itu merasa takut gitu. Ya, jadi dia mau membayar jizyah ya. Iya, mau membayar upeti. Upeti ya. Fayahudunal amana lahum, maka mereka itu mengambil keamanan lahum kepada umat Islam dengan membayar upeti itu kan, memberikan upeti. Wa tajtami'u rumu ala ada'il jizyah, dan berkumpullah siapa bangsa Rum ala ada'il jizyati untuk memberikan upeti. Nah, tapi ketika upeti mau diberikan kepada umat Islam, tajtami'u ilaihim atropuhum bayakuluna ya ma'sarul Arab. Oh ya, ma'sarul Arab. Berkumpul ilaihim di antara mereka, orang-orang bangsa Rum itu, atropuhum, siapa orang-orang yang paling ujung. Ada sekelompok orang Rum yang paling ujung, mereka berkata seperti ini, ya ma'sarul Arab, hei bangsa Arab, inna dajjal, sesungguhnya dajjal, qad khalafakum ila darurikum. Dajjal itu sekarang sudah menuju keluarga kalian. Dajjal itu menyerang kalian gitu ya. Jadi orang Rum itu menakuti umat Islam. Umat Islam masuk, yang banyak masuk ke kota Amurah ya. Kemudian orang-orang Rum yang ada di kota Amurah merasa takut, meminta perlindungan. Kemudian sebagian bangsa Rum itu mengatakan, berseru kepada orang Arab, hei orang Arab, kalian ini datang ke sini sementara di rumah kalian, keluarga kalian itu lagi diserang oleh Dajjal gitu. Gitu kan? Dia itu menakut-nakuti umat Islam gitu. Walau baru batilum, padahal berita itu berita yang batal, berita yang tidak benar, itu hanya menakuti umat Islam saja gitu. Nah, kemudian mereka berkata, paman kana fihi minkum fala yulkina syai'an mimma ma'hu. Hei orang Rum, ini orang Rum kepada orang Rum berkata gitu, Pak. Hei bangsa Rum, janganlah kalian memberikan sesuatu kepada umat Islam, jangan membayar jizyah, jangan memberikan upeti, jangan. Sekarang umat Islam di belakang lagi diserang oleh Dajjal itu. Rumah-rumah mereka lagi dihancurkan gitu kan. Nah, jadi ada sekelompok Rum yang menguatkan lagi kepada bangsanya gitu kan. Ketika mau memberikan upeti. Fa'innahu, maka sesungguhnya kuwatun. Fa'innahu, maka sesungguhnya itu sesuatu. Kuwatun adalah kekuatan lakum bagi kalian. Alama bakia, atas apa yang tersisa. Jadi upeti itu jangan diberikan, itu kekuatan kita yang tersisa gitu. Oh begitu, gitu, ya harta kita yang tersisa. Maka ketika mendengar berita yang disampaikan oleh sebagian bangsa Rum yang paling ujung, upeti pun tidak jadi diberikan tuh. Tidak jadi ya. Malah umat Islam itu sebagian pulang. Karena takut dengan berita tadi kan. Wah, jangan-jangan bener Dajjal lagi menyerang keluarganya gitu kan. Lagi menyerang keluarganya kan. Dajjal waktu itu belum muncul, Pak. Belum. Berarti tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Iya, untuk menakuti saja. Ya, sehingga umat Islam terpecah kan saat itu kan. Ada yang pulang. Untuk memeriksa apakah benar Dajjal itu. Dan dengan pasukannya lagi menyerang kepada keluarganya kan. Padahal belum tentu Dajjal datang kan. Belum tentu. Kan? Itu hanya
hanya untuk menakuti saja. Menakuti saja begitu. Ya, berita batal di sini kan katakan wal khobaru batilun gitu kan. Nah, maka payukhrijuna payajiduna al khobaru batila. Maka sebagian umat Islam itu akan pulang ke rumah-rumah mereka, tetapi payajiduna al khobaru batila, mereka mendapati berita itu bohong gitu. Iya. Nah, bohong berita itu. Nah, ketika sebagian umat Islam pulang, yang sebagiannya lagi kan menetap nih Di Rum. di Rum, di kota Amuro. Maka watasibu rumu alaman baqiya fi biladihi minal arabi. Maka bangsa Rum akan menyerang orang-orang Islam yang tersisa di kota itu gitu. Jadi orang yang tersisa akan dibantai gitu. Itu, Pak. Nah, kemudian fayaqtulunahum hatta la yabqa bi ardi Rum. Arabiyun wala arabiyatun wala waladu arabiyun illa qutila. Maka bangsa Rum itu akan membantai umat Islam yang berada di kota Amurah, yang sisanya kan yang sebagian lagi kan pulang untuk memeriksa itu kan. Apakah benar keluarganya didatangi Dajjal kan itu kan. Nah, maka yang tersisa di kota itu akan dibantai sehingga la yabqa bi ardi Rum arabiyun wala arabiyatun, tidak ada lagi umat Islam lelaki maupun perempuan wala waladun arabiyun, bahkan tidak ada lagi umat Islam yang kecil, anak kecil ya, illa kutila, kecuali dibunuh, dibantai semua, Pak. Wah, begitu ya. Yang tersisanya dibantai. Sama orang Rum ya. Sama orang Rum. Berarti pengkhianatan. Umat Islam yang ada di kota Amuro, yang tadinya mau menyerang, ketika mendapati berita Dajjal masuk ke rumah-rumahnya, sebagian kan pulang nih. Nah, yang tersisanya itu dibantai gitu. Oh iya ya. Yang itu kan pulang karena mendengar berita bahwa Dajjal menyerang. Sehingga mereka pulang, sisanya akhirnya dibantai oleh bangsa Rum. Waduh. Habis semua itu. Ya, ini pengkhianatan nih. Ya. Habis semua. Nah, kemudian sedikit lagi nih. Payablagu dalika al muslimina, maka sampailah dari berita itu, berita pembantaian ya, yang dibantai itu, beritanya sampai al-muslimina kepada umat Islam. Bayarjiuna godoban lillah, maka mereka yang sudah pulang tadi kembali lagi godoban dengan membawa kemarahan lillah, tetapi marahnya karena Allah. Ya, godoballah ya di sini. Godoban lillah gitu kan. Godoban lillah. Umat Islam itu yang sejati. Kalau marah itu karena Allah, Pak. Iya, karena Allah. Kalau kita karena apa? Ya. Karena ego. Iya, karena ego ya. Iya. Janganlah. Itu sifat marah itu harus dibuang itu, Pak. Iya. Gak boleh itu. Iya. Apalagi ngungkit-ngungkit. Apa? Ngungkit apa deh? Biasa ngungkit. Ya, jangan itu. Ya lah, ngungkit lah. Oke, lanjutkan Ustaz Dede. Ya, ini makin seru nih, Pak. Ternyata peperangan itu banyak ya. Ya benar, ini masalahnya bukan satu titik saja. Ternyata kalau melihat di sini nih banyak titik. Jadi peperangan di Suriah itu tidak hanya satu wilayah, tapi memang banyak wilayah. Iya betul. Itu ngomong-ngomong ketemu nggak, Pak? Kota Amurah? Nggak ada. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Ini di mana? Saya juga kurang ini aja. Jangankan kita nih. Google aja bingung dia. Ya, Mbah Google juga bingung ya. Ya bingung gitu. Makanya jangan tanya Google lah. Janganlah. Ngaco itu. Nah, nanti ditimbulkannya kota Subad lagi. Iya betul. Ya, kemudian. Di Tangerang katanya Amurah. Oh di Tangerang. Oh gitu ya? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Nah, setelah mereka yang pulang tadi mendapati kabar berita bahwasanya teman-temannya umat Islam yang berada di kota Amurah dibantai habis oleh bangsa Rum. Oh, iya. Mereka kembali lagi ke kota itu, godoban dengan membawa marah lillah, tapi karena Allah marahnya. Ya, bukan karena yang lain itu. Lillah. Umat Islam yang sejati itu seperti itu. Jika marah ya marahnya karena Allah. Jika takutnya karena Allah, gitu kan? Kalau kita takutnya karena apa nih? Karena nggak makan. Iya, kita kan takut seperti itu. Nah, kalau berlebihan takut seperti itu tuh penyakit, Pak ya? Iya. Penyakit termasuk syirik ya? Nah. Takut sama istri nggak? Hah? Takut sama istri nggak? Susis dong. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kita bukan takut. Bukan. Supaya nggak berantem aja lah. Menghargai. Gitu. Iya. Nah,
Payaktuluna maqatilau, maka umat Islam yang kembali itu dengan membawa kemarahan karena Allah. Mereka akan memerangi pahlawan-pahlawan dari bangsa Rum. Oh. Nah, pahlawan-pahlawan bangsa Rum yang ada di kota Amurah akan dikalahkan oleh umat Islam. Ya. Kemudian, wa yasubuna daroriyahum. Mereka umat Islam akan menahan keturunan-keturunan bangsa Rum. Ya wa yajma'una al-amwala, dan mereka akan mengumpulkan harta-harta. Wala yanziluna ala madinatin wala hisnin fawqa salasati ayamin hatta yubtau lahum. Mereka umat Islam tidak akan menepati itu kota Amurah dan tidak akan menepati itu benteng-benteng kota Amurah fawqa salasati ayamin, di atas 3 hari. Jadi perang itu sampai 3 hari gitu Pak, nggak lebih dari 3 hari gitu. Nggak lebih dari 3 hari kota Amurah itu ditaklukkan oleh umat Islam. Oh, begitu. Gitu, Pak. Dan harta itu dirampas, harta bangsa Rum itu. Nggak lebih daripada 3 hari ya? Iya, menang lagi umat Islam itu Pak. Nah, Jadi pengkhianatan bangsa Rum akhirnya bisa dikalahkan ya oleh kaum iya. muslimin. Oke. Kalau kok begitu berkhianatnya 2 kali kan? Sewaktu apanya? pengkhianatan bangsa Rum itu 2 kali kan? Kalau melihat dengan di kota Amurah ini. Ya. Kalau yang pertama itu kan hanya karena berdebat omongan saja Pak. Oh itu, iya. Ketika melawan bangsa Persia. Heeh. Sebenarnya Rum itu mana sih? Sebenarnya Turki itu bangsa Rum itu Pak. Turki bangsa Rum. Turki itu, dan yang ada di hadis itu nggak mesti menuju yang dimaksud adalah Turki itu. Karena nanti di bahasan ke depan sebenarnya ada Konstantinopel. Ya, Konstantinopel kecil, ada Konstantinopel yang raya gitu. Yang besar. Kalau yang besar itu sebenarnya bangsa Romawi, bangsa Itali gitu. Itali ya. Itali itu disebutnya Konstantinopel besar itu kalau Itali. Oh, emang kan berdekatan ya? Iya. Nah, berdekatan. Nah, itu Pak. Lanjut nih Pak. Lanjut. Masih pembahasan ini ya. Saya masih nyari nih ya. Omaro di mana ini? Penasaran ya? Pengapa nggak ada ini? Berarti Masya Allah. Google-nya harus belajar lagi Pak tuh. Iya, malah di sini ditunjukkan ke Madura lagi. Aduh, Waduh, udah dagang sate. parah ini, jangan sate nanti. Kacau dong. Ini gimana sih? Oke lah, lanjut aja. Madura itu terkenal dengan satenya Pak ya. Luar biasa. Kemudian setelah umat Islam menaklukkan kota Amurah, wayan ziluna alal holiji, mereka akan menempati alal holiji kepada suatu tempat atau suatu teluk. Holiji itu teluk ya, Teluk ya, Holi. teluk atau apa, laut. Teluk maksudnya. Karena di situ teluk kan. Oh iya, teluk ya. Ya teluk. Beda Pak, teluk sama laut. Beda kalau laut. teluk kan masih terhalang oleh pulau-pulau gitu. Oh gitu ya. Baru tahu saya. Ya kalau Kerawang itu laut itu luas kan. Tapi di saya juga banyak pulau itu Pak. Banyak, tapi kan tidak termasuk. Kalau antum pernah ke Turki itu ada selat-selat begitu. Begitu. Kalau di saya itu semua nama desa itu hampir pulau Pak. Oh begitu. Pulau Gebang, Pulau Budak gitu. Oh itu. Ya. Terus kemudian nih. Jadi setelah umat Islam menaklukkan kota Amurah, mereka akan menempati suatu teluk. Hatta yafido, sehingga teluk itu akan meluas airnya itu. Payusbihu ahlul Konstantiniyah. Maka pagi-paginya penduduk Konstantinopel itu payakuluna, mereka berkata, kata penduduk ahlu Konstantinopel ya. Susah amat sih ngomong gitu. Iya betul, karena ini bahasanya. Aduh. Ya di sini bahasanya kan Konstantiniyah di sini mah. Harusnya kan Konstantinopel gitu ya. Konstantinopel ya. Ya bahasanya. Tapi kalau di bahasa Arab jadi Konstantiniyah. Toiniyah. Tonia ya. Yang pertama itu di Doma itu, Pak. Oh di Doma ya, betul. Di Doma. Payusbihu, maka ketika umat Islam menempati satu teluk, yang mana teluk itu airnya itu meluas, meluber ya. Banyak berarti ya airnya. Payusbihu, maka pagi-paginya siapa ahlul Konstantiniyah, penduduk Konstantinopel itu payakuluna, mereka berkata, as-solibu maddalana bahrona. Salib ini sudah meluaskan kepada kita dengan
apa namanya, dengan teluk itu banyak air lah gitu. Ya, dengan laut kita gitu. Solib ini telah meluaskan untuk kita kepada laut kita gitu. Jadi si teluk itu banyak airnya gitu. Artinya apa? Ketika airnya banyak, umat Islam nggak mungkin bisa nyebrang gitu maksudnya, Pak. Oh, begitu. Jadi seolah-olah kata si Bang Sarum itu yang ada di penduduk Konstantinia itu mengatakan bahwa berarti Tuhan ini mendukung kita gitu. Oh, begitu. Iya, salib ini mendukung kita. Nyatanya kan airnya banyak gitu. Itu Berarti mereka tidak bisa bisa menyeberang, ya, tidak bisa menyeberang mengarungi. gitu. Ya. Wal Masihu nasiruna, dan Al Masih itu menjadi pembantu kami gitu, kata mereka Bang Sarum. Nah, tetapi yang jadi ajibnya, payusbihuna, maka pagi-pagi mereka bangun pagi nih mereka nih ya. Wal holiju, dan teluk itu yabisun, didapatinya kering. Masya Allah. Awalnya yang luber banyak airnya, teluk itu kan Menjadi kering. ya, sehingga orang-orang Roma itu mengatakan, oh berarti salib ini telah mendukung kita, gitu kan. betul. Al-Masih ini telah mendukung kita, sehingga umat Islam tidak bisa menyeberang gitu kan. Tapi setelah bangun pagi, ternyata si teluk itu kering gitu, Pak. Menjadi kering ya. Bahkan patudromu fil al-akhbiyah. Bahkan umat Islam mendirikan kemah di teluk itu. Aneh ya. Ya. Ini kekuasaan Allah ya. Iya, iya, iya. Jadi saya ingat siapa ya, para sahabat itu yang mengejar Ngopi pasukan dulu, ke Pak. Bahrain Ngopi dulu, tuh. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Bang ya. Kopi, Bang Mat. Ya, sahabat yang mengejar ke Bahrain itu kan sampai lautnya kan akhirnya ada mengatakan lautnya itu menjadi dangkal gitu. Aduh, Pak. Setelah minum kopi, ini makin ngejreng, Pak nih. Iya, iya. Iya. Ya tapi aneh juga Kelihatan sih. Arab Saudi. Tapi aneh juga sih masalahnya udah minum antimo, minum kopi. Gitu. Gak nyambung, Pak ya. Bertolak belakang itu namanya. Perang itu di dalamnya. Nah, lanjutkan Pak, gimana tadi Pak? Ya tadi akhirnya menjadi kering. Nah, saya teringat kepada kisah sahabat yang mengejar pasukan ke Bahrain. Oh gitu ya? Itu akhirnya air laut menjadi Oh kering. Dimana kan pasukan musuh saat itu membakar perahu-perahu dengan anggapan pasukan kaum muslimin tidak bisa mengejar mereka ke Bahrain. Nah, tapi atas izin Allah itu lautan menjadi dangkal, surut itu. Itu ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan berjalan di atas air. Oh gitu ya? Iya, betul. Tapi kebanyakan di dalam riwayat itu airnya yang menyurut ya, airnya ya. Airnya yang menyurut. Bukan yang berjalan di airnya ya. Bukan begitu. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi seperti kisah Nabi Musa Pak ya? Iya. Yang membelah lautan itu kan? Ya. Nah, kemudian wayu basu al-bahru anil Konstantiniyah, dan laut itu akan ditahan daripada orang-orang Konstantinopel. Jadi artinya penduduk Konstantinopel itu tidak bisa mendekati teluk tersebut karena sudah dikuasai oleh umat Islam. Betul. Gitu kan? Payakuluna, maka mereka bangsa Rum itu berkata lagi, Solib as-solibu maddalana wa yuhitul muslimuna bima didatil kufri laytal jumlah. As-solib, salib ini sudah memperluas kepada kami, gitu kan? Nah, dia berkata lagi, kemudian umat Islam itu akan mengepung, akan mengepung apa namanya penduduk Konstantinopel itu, Pak. Iya, betul. Dikepung lah. Dikepung ya. Wahyu itu, dan akan mengepung siapa muslimuna orang Islam bima dinatil kupri, kepada kota kupur, kota yang sudah diliputi kekafiran itu. Ya, betul. Nah, jadi nanti apa namanya, Konstantinopel itu akan dikuasai oleh orang-orang kupur, Pak. Iya. Itu nanti ada penjelasannya nanti, ada penjelasannya. Jadi ketika penguasa Konstantinopel itu membantu Al-Mahdi di perang Suriah itu, pasukannya kan di bawah nih. Nah, kota itu akan kosong, Pak. Nah, akan dimasukilah orang-orang kupur, dikuasai gitu. Oh, dikuasai. Di situ, Pak. Nah, kemudian umat Islam itu akan mengepung kota kekafiran itu. Lailatul Jum'ati di malam hari Jumat, di malam Jumat ya. Di malam Jumat sini. Bitahmidi, mereka dengan mengucapkan tahmid. Wa takbirin, mereka dengan mengucapkan takbir. Wa tahlilan, mereka mengucapkan tahlil. Dikepung tuh. Kota tersebut dikepung oleh umat Islam dengan bertahmid, bertakbir, bertahlil ilas sibahi, sampai pagi tuh. Sibahi ya, sampai pagi ya. Iya. Al-sibahi. Ilas sobahi, sampai pagi ya. Ya, ilas sobahi ya. Ya, sampai pagi. Nah, jadi
Laisa fihim naimun wala jalisun. Tidak ada satupun dari umat Islam yang tidur, bahkan yang duduk tidak ada. Jadi berdiri aja. Mengepung itu apa? Dari malam sampai pagi itu mengepung kota tersebut dengan mengucapkan tahmid, takbir, tahlil. Tidak ada satupun yang tidur itu. Nah, kemudian faida tola al fajro, maka tatkala muncul al-fajru fajar sidik ya, bukan fajar kadzib, fajar sidik ini. Coba sidik ya. Ya, fajar sodik nih. Kan ada fajar kidib ada itu. Nah, setelah datang waktu subuh, kabbaro maka bertakbir siapa al-muslimuna, umat Islam itu di kota tersebut ya. Takbirotan dengan takbir wahidatan yang serentak bersamaan, payaskutu mangka runtuhlah ma bainar barzaini di antara dua menara. Ya, dua menara itu akan runtuh. Akan runtuh dengan suara takbir yang dikumandangkan secara serentak oleh umat Islam. Nah, maka runtuhlah gedung-gedung yang ada di kota tersebut, bahkan dua menara yang tinggi pun akan hancur. Nah, di situ baru dia sadar tuh orang Rom. Orang Rom berkata seperti ini. Patakulu maka berkata siapa Ar-Rumu bangsa Rum, kunna nuqatilu Araba. Dulu itu kami berperang dengan bangsa Arab. Ya. Dulu itu kami berperang dengan umat Islam. Pal'ana tetapi sekarang nuqatilu Rabbana, kami berperang dengan Tuhan kami gitu. Jadi ketika umat Islam mengalahkan, meruntuhkan gedung-gedung yang ada di apa namanya? Dengan takbir ya. Dengan takbir, si orang Rum ini berpikiran seperti ini. Dulu itu kami berperang dengan orang Islam, sekarang malah dengan Tuhan kami. Artinya mereka menganggap Tuhan itu nggak mendukung kita, gitu Pak. Iya, betul. Ternyata Tuhan itu nggak mendukung kita, malah menolong umat Islam, gitu Pak. Ini hebatnya dengan apa? Tahmid, takbir, tahlil ya. Iya. Bisa meruntuhkan dua menara yang besar ya. Kayak lebaran aja tuh. Tapi kok lebaran nggak bikin ini ya, apa takbirnya tuh? Kan baca takbirnya hatinya itu baju beduk gitu, Pak. Gitu. Iya. Kalau ini bisa meruntuhkan musuh ini takbirnya, ini luar biasa. Jadi dikir yang diucapkan dengan lisannya itu masih bertentangan dengan hati kalau dengan hati. Iya. Masih dikirnya dikir pisipat itu, Pak. Jadi takbir otaknya kupat begitu ya. Ya kalau dikir pisipat seperti itu, Pak. Ya. La ilaha illallah, hatinya itu duit gitu kan. Duit, iya betul. Ada lagi yang sholat sujud itu. Ini apa namanya, dahinya di sajadah, hatinya di lajadah itu, Pak. Oh gitu, benar itu, iya. Lagi sujud paket, ingat dia udah langsung. Aduh, parah ini. Ya, ini hebat ini benar. Dengan tahmid, takbir, tahlil bisa menghancurkan dua menara yang tinggi. Iya, yang besar itu. Sampai roboh itu ya. Iya. Nah, jadi di situ orang-orang itu mengira Tuhan itu sudah tidak mendukung kita. Iya. Gitu kan, nyatanya malah menolong orang Islam gitu kan. Gitu kan, di sini kan ya betul. Dikit lagi nih Pak nih. Iya. Dulu kami berperang dengan umat Islam, sekarang malah kami berperang dengan Tuhan kami. Iya, gitu. betul. Wa qad hadama lahum madinatana. Ternyata Tuhan itu telah membantu mereka, gitu kan? Tuhan kami telah membantu umat Islam. Iya. Wa qad hadama, sungguh telah menghancurkan itu Rabbuna lahum untuk mereka madinatana akan kota kami. Kota kami dihancurkan oleh mereka, ditolong oleh Tuhan mereka itu. Wa kharrabiha lahum. Nah, dan Tuhan itu sudah merobohkan gitu, kepada kota kami lahum untuk mereka. Artinya mereka ditolong lah oleh Tuhan. Tuhan gitu. begitu ya. Ya, jadi mereka itu punya Tuhan juga gitu, Pak. Iya. Gak taunya Tuhan memihak kepada kaum muslimin. Iya. Wah, ada Tuhan memihaknya, Tuhan mereka. Berarti ditinggalkan dong sama Tuhannya. Disangkanya Tuhannya memihak. Oh, gitu. begitu. Nah, disangkanya Tuhannya memihak karena umat Islam itu menang. Iya. Ya jelas umat Islam kan dimenangkan oleh Allah kan. Oleh Allah Ya. begitu. Kalau Tuhan mereka kan saya nggak tahu juga kan. Nggak tahu siapa Tuhan mereka. Iya. Banyak sih Tuhan mereka. Iya, banyak ya. Nah, itu Pak. Ya, lanjutkan nih. Sedikit lagi nih. Dikit lagi ya. Iya. Nah, satu ini lagi. Sampai ini Pak nih. Iya, sampai mana? Ya, sampai sini aja nih. Nah, sampai ini Pak. Oh, sampai gini kan. Ini bukan sini mah bukan sedikit lagi dong. Iya. Panjang ini. Gak apa-apa. Oke lah, sok lanjutkan. Nah, setelah mereka
berprasangka seperti itu bahwasanya dianggapnya Tuhannya mereka itu telah membantu umat Islam. Padahal jelas yang menolong umat Islam itu ya Allah gitu kan. Karena Tuhan semesta alam kan hanya Allah Iya, Subhanahu betul. wa taala kan. Semua ilah-ilah yang lain batal gitu kan. Batal. Nah, Iya. gitu. Payam launa aidihim wa yaqiluna dzahaba bil atarisah bil atarisati. Nah, kemudian umat Islam itu akan tangannya itu akan dipenuhi dengan harta rampasan. Waduh. Banyak Waduh. dari penduduk apa Konstantinopel itu kan. Gitu. Wa yaqiluna bahkan mereka akan menimbang az-zahab emas Mas bil ya. risati dengan timbangan. Emas itu akan banyak diperoleh oleh umat Islam dengan mengalahkan bangsa Rum. Gonimah ya itu ya. Gonimah. Nah, wayaktasimuna ad-daruriyah. Mereka akan membagi hasil rampasan Rampasan perang itu. ad-daruriyah keturunan-keturunan bangsa Rum itu yang kecil-kecilnya. Oh, gitu. Gitu kan? Dibagilah. Hatta yablugo sehingga sampai opo sahmur rojuli. Jadi opo ini Pak. Jadi bahasa Jawa dong. Kok jadi ada opo ya sih? Ya kalau ngaji di pondok itu biasanya seperti itu Pak. Kalau ada oponya gitu. Utawi iku opo gitu. Opo. Nah, hatta yablugo sehingga sampailah sahmur rojuli bagian daripada satu orang lelaki salah samiati adroin sampai 300 gadis. Satu orang lelaki itu akan mendapatkan 300 gadis itu Pak. Karena yang lelakinya udah Pak Rudi senang dia. 300 gadis. 300 gadis. Nggak ada jandanya? Ya gak tahu itu gadis itu kan cewek. Iya. Gak tahu itu manusia atau apa tuh. Nggak, maksudnya gadis semua ya? Ya gadis itu. Nah, ya, 300 gadis. Waduh. Nah, orang Rum lagi ya? orang rumah. Udah dah. Pengen deh. Ya lanjutkan deh. Ya dikit lagi ya. Iya. Nah, Waduh. wa yatamatta'una bima fi aydihim masyaallah. Kemudian umat Islam akan bersenang-senang Wah. dengan apa yang ada di tangan mereka, masya Allah, dengan sesuatu yang sudah Allah kehendaki, gitu kan? Duit dapat, gadis dapat. Ya, Hadiah ini dari Allah nih. ya. Tapi jihad dulu. Nah, jihad dulu lah. Wah, nggak bisa dong. Cuma nongkrong-nongkrong gitu aja udah Berani pengen nggak dapat. itu? Nggak ada. Melawan rudal berani Ya enggak? sok, berani nggak dulu? Nggak ada tuh dalam riwayat kalau mau naik naik tank baja minum antimo nggak ada. Nggak itu. ada. mau naik apa namanya tank baja Minum antimo antimo gagal doang. aja. Tidur dong. Wah, tidur. Terus langsung minta kopi. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nah, kemudian setelah mereka mendapati kemenangan, summa yahrujud dajjal ad-dajjalo haqqan. Nah, disitulah baru dajjal itu akan benar-benar muncul, Pak. Summa Di sini yahrujud- baru ya. Kalau yang pertama berita bohong, setelah mendapatkan gonimah Ya. dan gadis-gadis yang 300 itu, baru di situ sebetulnya Dajjal Dajjal mulai muncul. Secara fisik itu Dajjal secara muncul. fisiknya ya. Sebelumnya kan masih sihir-sihirnya aja kan. Ya sihir-sihir saja. Sihir Dajjal Gitu kan? kan. Terus orang-orang Rum itu menyebarkan berita palsu. Oh, orang Islam tuh kalian tuh diserang oleh Dajjal. Padahal Dajjal belum Bohong, itu hanya untuk memecah ya. untuk memecah belah konsentrasi saja gitu. Nah, di situ Sumayah ruju sampailah nanti muncul siapa Dajjal hakon dengan sebenarnya. Wayab tahu dan Allah menaklukkan Al-Qastuntiniyah, kota Konstantinopel ini ala yadai aqwamin, di atas tangan-tangan mereka, mereka ini aulia Allah adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi runtuhnya Konstantinopel, tapi yang dimaksud itu bukan Turki sebenarnya kalau di sini. Apa itu? Roma. Oh, Roma. Ya, bangsa. Ya berarti sebelasan dikit lah Turki lah. Iya. Iya. Jadi yang itu disebutnya Konstantinopel Raya itu disebutnya. Oh iya, berarti kota Roma ya, Italia ya. Iya. Kalau dikatakan bangsa Rom dulu ya memang Turki, dan hadis Nabi menyebutkan runtuhnya itu sebenarnya udah runtuh juga di zaman dinasti Utsmani kan udah runtuh. Bahkan patung kuda yang di atasnya itu ada seorang raja itu kan pindah ke Roma itu, Pak. Iya. Dipindahkan ke Roma itu. Itu yang dimaksud penaklukan Konstantinopel.
Nah, dikit lagi nih. Ya. Jadi yang meruntuhkan, yang mengalahkan, Allah itu akan memberikan kemenangan dengan menaklukkan apa namanya kota Konstantinopel kepada mereka, wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Ya yarfa'ullahu anhumul mauta wal marada wasaqma hatta yanzila alaihim Isa ibni Maryam alaihissalam fayuqatilun mau ad-dajjal. Nah, mereka wali-wali Allah itu Allah akan mengangkat kematian daripadanya, Allah akan mengangkat kesakitan daripadanya, Allah akan mengangkat kepedihan daripada, artinya orang-orang yang telah mengalahkan kota Konstantinopel ini sebelum mengalahkan Dajjal, mereka tidak akan diberi kematian, mereka tidak akan diberi rasa sakit, mereka tidak akan diberi kepedihan, hatta yanzila alaihim Isa ibni Maryam, sampailah nanti akan turun Nabi Isa alaihi salam, wa yuqatiluna ma'hu ad-dajjal, dan mereka nanti akan berperang bersama Nabi Isa untuk melawan Dajjal. Nah, berarti episode berikutnya nih. Iya, itu nanti itu. Nanti kan ini bicara tentang masalah Dajjal ya nanti. Nanti itu. Jadi inilah kemunculan Dajjal itu setelah kaum muslimin memenangkan pertarungan di Kota Konstantinopel Raya. Bukan yang di Turki tapi yang di di Roma ya, Roma begitu. itu. Oke. Mungkin untuk selanjutnya cukup segini aja dulu deh. Iya. Nah, supaya penontonnya makin penasaran. Kopi ini dingin ini nanti. Ya, nanti kopi terlalu dingin. Iya. Ini kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Kita cukupkan sekian ya. Nah, benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan salahnya dari Pak Ahmad itu. Ya, Kok bisa ya? Bukan ya ini dari kita lah. Kita ini bisa? orang manusianya selalu banyak kesalahan ya. Jadi betul. kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaaf saja. Tapi itulah ya, kita membaca kitab sesuai dengan apa yang dimaksud oleh kitab ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.